Shalom buat kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua sudah siap ibadah. Amin. Meskipun ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit, ya. Saya yakin dan percaya dimanapun kita pergi dan berada, kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Urapan dari tempat ini akan mengalir ke rumah-rumah saudara. Urapan Allah ada di tempat ini mengalir dimanapun Bapak Ibu, kaum muda, remaja semuanya berada. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Dia sungguh besar, dia ajaib. Kita boleh ada sampai hari ini semua oleh karena kemurahannya. Haleluya. Aku ada sebagaimana aku ada Tuhan. Aku hidup sebagaimana aku hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan lagi, ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu. Amin. Besar anugerah-Mu, katakan, yo, besar anugerah melimpah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah. Katakan melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah. Oh, haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, besar melimpah kasih-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Sembah Dia, mari kita agungkan Dia, kita muliakan Dia. Naikkan syukurmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Dia yang ajaib, naikkan syukurmu kepada Dia yang luar biasa, naikkan syukurmu kepada Dia yang dahsyat, Dia yang telah memeliharamu sepanjang minggu ini, Dia yang telah memelihara, Dia yang telah menjaga, Dia yang telah melindungi. Sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tidak hanya menonton, kita bukan menonton, tetapi kita beribadah. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, semakin hari semakin bertambah, katakan amin. Semakin hari semakin bertambah. Oh, anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang kami lewati begitu berat. Tetapi Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah besertai kami, Engkau sudah membuat kami ada sampai hari ini. Dan kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, kami mau mengembalikan hormat pujian hanya kepadamu Tuhan. Engkau pimpin acara ibadah ini dari awal pertengahan sampai tamatnya. Hamba-Mu yakin dan percaya urapan Allah akan mengalir sampai ke rumah-rumah jemaat-Mu, sampai dimanapun umat-umat-Mu berada, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan mengalir, akan menjangkau setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika hadirat Allah ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita hari ini. Kami mau memuji Tuhan hari ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Amin. Biar Anda
di rumah, tapi tetap seperti di gereja ya. Bertepuk tangan, mengangkat tangan, mengucap syukur. Oh, menyanyi buat Tuhan dengan sorak-sorai. Yo, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Oh, junjungan hidupku, ku angkat tanganku, puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Katakan, hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalu bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tangan, tuntunlah jalanku. Oh Yesus, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, angkat tanganmu yuk, haleluya. Katakan, glory bagimu. Haleluya. Terpujilah, amin, namamu. Saat ini ku datang lagi, yuk, haleluya. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, peganglah tangan, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Katakan, yuk semuanya yang di rumah, angkat tanganmu, katakan haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana, terpujilah, terpujilah. Haleluya, sorak hosana, amin, yo. Haleluya. Sorak hosana, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Oh, sorak hosana, oh, terpujilah. Nah, sungai sukacitamu, amin, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalam, katakan, oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sungai sukacitamu, amin, haleluya. Iyo, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Mengalir bersamamu, amin, mengalir. Oh, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeran melayani. Di dalam, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita mengalir bersama.
senang, amin. Hati senang kau di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam hati senang, amin. Hati senang, amin. Hati senang, hati senang di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur di dalam segala. Sekali lagi katakan, hati senang, amin. Hati senang, haleluya. Hati senang, oh di dalam Tuhan bersuka. Ucapkanlah syukur, oh di dalam segala berucapkanlah syukur, di dalam segala berucapkanlah, amin. Di dalam segala perkara. Filipi katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, mengucap syukurlah. Sebab itu yang mendatangkan sukacita, sebab itu yang mendatangkan kekuatan yang baru, sebab itu mendatangkan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, haleluya. Kita nyanyikan pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku dengan nada yang cepat. Haleluya. Kita tidak usah bimbang, kita tidak usah gemetar, kita tidak usah bingung, tapi kita percaya Yesus ada bersama kita. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Kudus hibur. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Amin. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya El Shaddai, tak usah ku takut. Amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Amin. Amin. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya, berkat melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saudara. Sampai ngos-ngosan saya. Pemain drumnya ngebut, saudara. Haleluya. Semangat. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya. Dalam keadaan apapun saya dan saudara. Hujan panas, sakit sehat, diberkati, berkekurangan. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Memang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tetapi kita bisa merasakan dengan mata iman kita. Bahwa Yesus selalu menemani. Yesus selalu menyertai. Ada berapa video yang suka saya kirim ke grup. Ya, di situ bahwa menyatakan bahwa Yesus selalu ada buat saya dan saudara. Mungkin di hadapanmu hanya ada tangan dokter dan suster. Mungkin di hadapanmu hanya suami dan istri. Ketika engkau isolasi mandiri. Mungkin di hadapanmu hanya anak, suami, istri, sekeluarga. Tetapi ada mata yang tidak bisa melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan engkau. Yesus selalu menampingi. Dia yang maha hadir. Dia Allah yang maha kuasa. Dia yang selalu menjaga. Dia yang selalu menyertai. Dia yang selalu melindungi kita. Meskipun kita dalam keadaan yang tidak enak. Kita diproses Tuhan. Kita dibentuk Tuhan. Segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, saudara. Dan Yesus tidak pernah melepaskan tangan kita. Ketika kita sedang diproses Tuhan. Matanya dan tangannya selalu siap menopang saya dan saudara. Kita mau katakan, Engkau ada bersamaku. Dia selalu ada di sampingku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan. Tak pernah ku ragukan. Ku sendiri kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Oh, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau tinggalkanku sendiri. Kau tinggalkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwa adalah bersamamu Tuhan, bersamamu tak pernah kau ragukan kasih-Mu, kasih. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenan-Mu ya, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan, memberi pertolongan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakanku, Engkau ada bersamaku. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku ragukan, tak pernah kau biarkan. Oh, ku sendiri. Katakan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua. Haleluya, haleluya. Berkenan-Mu ya, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa.
mengalirlah kuasa Roh Kudus di hatiku, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Katakan dengan imanmu sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan, mari nyanyikan pujian ini. Oh, kuasa Roh Kudus, rasakan jamahannya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, semuanya jangan ada yang berdiam diri, nyanyikan pujian ini, katakan pulihkanku, haleluya, mengalirlah, mengalirlah, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Abu, mengalirlah, haleluya, haleluya, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di hatiku. Amin. Amin. Mengalirlah, oh Roh, pulihkanku. Mengalirlah, sekali lagi katakan dengan iman, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulih, oh pulihkanku, pulih, nah, sekali lagi pulihkanku, pulihkanku. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan terus mengalir dalam setiap pribadi kami yang sedang mengikuti ibadah online pada saat pagi menjelang siang ini ya Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tibalah saatnya kami akan siapkan hati kami untuk ditaburi oleh setiap benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Engkau urapi firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari di tempat ini ya Tuhan. Maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar urapan Allah menjangkau kami dimanapun kami berada. Sehingga berkat ibadah kami, berkat firman-Mu, kami boleh sama-sama nikmati di pagi menjelang siang ini ya Tuhan. Kalau ada kuasa di kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau kuasai hati pikiran kami semua ya Tuhan. Supaya benar-benar firman Tuhan yang kami dengarkan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Di nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada kesempatan siang hari ini. Kita akan lihat dalam kitab Filipi pasal pertama. Filipi pasal pertama. Ayatnya yang ke
29. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi saya akan baca. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang penderitaan adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita seperti apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan mau. Alkitab dengan tegas berkata bahwa kamu dikaruniakan, saya dan saudara dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, menikmati janji-janji berkat Tuhan, tetapi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kekristenan kita adalah Alkitab katakan kita juga dikaruniakan untuk menderita karena Tuhan. Nah sebab itu saya katakan di awal tadi bahwa saya akan berbicara tentang penderitaan adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Keadaan yang sulit adalah bagian dari rancangan Tuhan. Sebab keadaan yang sulit dipakai oleh Tuhan untuk membuat saya dan saudara, seberapa kita yang mengikuti ibadah ini, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjadi seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab pengiringan kita kepada Tuhan atau model yang kita ikuti dalam kita beribadah, dalam kita bersekutu dengan Tuhan, bukan untuk menjadi seperti seorang pendeta, seorang majelis, atau figur seseorang. Tetapi figur yang kita ikuti dan yang kita usahakan supaya sama seperti itu adalah figurnya Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, yang pertama adalah, saya ingin berbicara tentang yang pertama, penderitaan adalah cara Tuhan untuk menguji hati kita manusia. Dalam Ulangan pasal 8, mari kita lihat. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua, dia berkata begini. Ulangan pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, perhatikan baik-baik, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Penderitaan adalah cara Tuhan untuk menguji hati kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, penderitaan Tuhan pakai? Karena sifatnya manusia adalah ketika kita berada pada masa yang baik, masa yang aman, di mana semua kebutuhan kita tercukupi, kita bisa bekerja, berusaha dengan bebas tanpa ada hambatan, kita bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa, sehingga membuat kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, sebab semuanya serba ada, semuanya serba tercukupi. Terkadang
zona nyaman seperti ini menginakbobokan saya dan saudara. Zona nyaman seperti ini membuat hati kita tidak lagi fokus kepada perintah-perintah Tuhan, tidak lagi fokus kepada menyembah Tuhan, tetapi zona nyaman membuat kita menciptakan alasan-alasan yang baru untuk membenarkan kita untuk tidak beribadah, tidak berdoa, dan tidak melayani Tuhan. Dengan alasan, oh karena saya sibuk, oh karena saya punya pekerjaan, oh karena saya mau ketemu si A dan si B dan sebagainya, sehingga nanti deh ibadahnya minggu depan aja. Oh nanti deh berdoanya ntar kalau saya udah gak sibuk, ketika gak sibuk kecapean, berdoa bukanlah berdoa tapi tidur di kaki Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena zona nyaman. Semuanya berpikir semuanya ada. Usaha berjalan dengan baik, pekerjaan tidak ada masalah dan sebagainya. Makanya saya katakan bahwa penderitaan adalah cara Tuhan untuk melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Sebab banyak orang Kristen berkata, oh saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tetapi hanya sebatas ungkapan mulut saja. Ya. Mulutnya bisa berbicara, oh saya mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan. Tapi sebetulnya hatinya sedang terarah kepada materi, harta, kekayaan dan sebagainya. Yeremia katakan bahwa hati kita itu begitu licik, kita nggak tahu prioritas yang ada dalam hati kita itu siapa. Dan satu-satunya yang bisa menggeser posisi Kristus dalam hidupmu, Mamon. Dia bisa membuat Yesus tidak punya tempat dalam hatimu. Sekalipun mulutmu berkata, saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau pekerjaan, kalau usaha, kalau kumpul dengan saudara menjadi sesuatu yang penting bagi hidupmu, dan kemudian mengalahkan waktumu untuk beribadah, mengalahkan waktumu untuk berdoa, itu artinya bahwa fokus hidupmu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi mulai melenceng ke hal-hal yang bersifat sementara. Nah sehingga ketika Tuhan izinkan penderitaan datang, Tuhan izinkan ya masa sekarang ini masa sulit, di mana di zaman pandemi ini orang mulai dibatasi kerjanya, dikurangi waktu kerjanya, dan ketika dikurangi waktu kerjanya tentunya itu akan mempengaruhi gaji yang dia terima. Usahanya mulai dibatasi, ada yang buka dari pagi sampai sore saja, biasanya sampai malam, bahkan ada yang tutup sama sekali. Nah di saat seperti ini, apakah itu mengganggu hati kita, menggoncangkan iman kita, atau kemudian kita mulai berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa usaha saya nggak boleh buka? Kenapa saya dipersempit ruang gerak saya? Ya, waktu saya bekerja dikurangi dan itu akan mengurangi pemasukan saya. Nanti bagaimana dengan kebutuhan ini, kebutuhan dan sebagainya? Engkau mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang engkau hadapi. Allah melihat hati kita. Dan kalau engkau mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang sulit seperti ini, berarti di hatimu bukanlah Tuhan yang terutama. Bukanlah melakukan perintah Tuhan yang terutama. Tetapi hal yang utama dalam hidupmu adalah harta, kebutuhan, makan, minum, dan sebagainya. Padahal Tuhan katakan jangan kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, dan sebagainya. Lihatlah burung di udara. Bunga di padang yang tidak bekerja, tidak berusaha tapi dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita bisa mengatakan itu dengan mulut. Tetapi prakteknya kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan keadaan. Kita mulai menyalahkan ya orang lain dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ternyata Tuhan melihat hati. Hati kita bukanlah fokus kepada Tuhan. Karena dia katakan di sini bahwa
Dalam Ulangan dia katakan di sini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah ketika Tuhan izinkan kita menderita, kita tetap setia, kita tetap melakukan firman Tuhan, atau sebaliknya kita lemah dan kita mulai tinggalkan Tuhan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan dalam Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal 2, Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-23 dan 24. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berkata demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika orang Israel berada di tanah Mesir, awalnya mereka nyaman dengan keadaan mereka diperbudak oleh orang Mesir. Tetapi ketika Yusufnya meninggal, maka zona nyaman untuk orang Israel diangkat oleh Tuhan. Kemudian mereka mulai dipekerjakan secara paksa. Mereka sangat menderita. Dan di tengah-tengah penderitaan itu, justru membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Baru kemudian kita berkata mereka mulai berseru. Bahkan mereka mengerang, berteriak. Ya. Zaman pandemi seperti ini, ya, saya percaya orang yang gak pernah berdoa, akhirnya berdoa. Karena apa? Keadaan yang memaksa dia untuk berdoa. Kalau ada orang Kristen di masa-masa ini masih santai-santai, tidak mau berusaha membangun hubungan dengan Tuhan, berarti itu hidupnya benar-benar sudah jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita benar-benar punya kerinduan kepada Tuhan, masa pandemi ini adalah masa di mana kita kembali menata hubungan kita dengan Tuhan. Kembali kita datang berseru, berteriak kepada Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang kita bisa andalkan untuk menolong kita, untuk menjaga kita dalam keadaan seperti ini. Sebab semua orang mengalaminya. Ketika Tuhan izinkan penderitaan, ya, orang Israel diperbudak di tanah Mesir, ternyata itu berakibat baik buat mereka. Karena apa? Mereka berteriak kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Tuhan melihat hati mereka. Dan ayatnya yang ke-25 berkata, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah melihat hati mereka. Oh, ternyata ketika mereka sedang menderita, ketika mereka mulai kepayahan dalam menjalani hidup, karena beratnya hidup ini, mereka ingat Tuhan. Maka penderitaan adalah cara Tuhan untuk melihat hati kita manusia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mereka berteriak, mereka mengerang. Ya. Kalau masih ada orang Kristen di hari-hari ini ibadah, kalau ibadah ya puji Tuhan, kalau enggak ibadah ya udah enggak apa-apa. Atau mungkin kita pakai momen ini karena ini ibadah online, ya Bapak Gembala enggak bisa lihat langsung, hanya sebagian kalau WA bisa lihat langsung, tapi kalau di Facebook enggak bisa lihat langsung. Jadi kita seringkali hanya pasang di awal, oh saya ikut ibadah, kelihatan oh saya ikut ibadah, seterusnya HP-nya ngomong sendiri, kitanya kemana dan sebagainya. Hanya absen doang. Kami gak bisa lihat Bapak Ibu seperti itu. Tapi ingat,
Ada mata yang sempurna yang memperhatikan cara engkau beribadah. Cara engkau menghormati Tuhan. Sebab penderitaan yang kita alami hari-hari ini, saya bisa katakan ini penderitaan yang luar biasa. Sebab semua orang mengalaminya. Baik yang sehat maupun yang sakit. Yang sehat harus di rumah. Yang sehat keluar kemana-mana was-was. Ya. Nggak ada ketenangan. Jadi tidak ada yang tidak mengalami. Semua mengalaminya. Mau kaya mau miskin semua mengalaminya. Ya. Nah kalau dalam keadaan seperti ini. Kita masih beribadah biasa-biasa saja. Kita gunakan kesempatan online ini. Oh karena nggak ada yang lihat. Ya HP aja dinyalain dan kita mulai masak. Kita mulai nyuci. Kita mulai beres-beres rumah. Sedangkan HP ngomong sendiri. Saya mau katakan pagi hari ini. Engkau akan mengalami kesulitan menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Sebab kekuatan kita orang percaya ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena Tuhan lihat, oh sudah menderita seperti ini. Tapi hatimu belum sungguh-sungguh. Tetapi hatimu tidak berpegang kepada perintahku. Tidak mau melakukan firmanku. Tuhan akan tambahkan kadarnya untukmu ketika engkau tidak bisa ditaklukkan hatimu dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Orang Israel nanti berteriak ketika mereka benar-benar tidak sanggup lagi. Jangan sampai kita sudah nggak sanggup sama sekali baru kita ingat Tuhan. Tapi sekarang waktunya kita menata hati kita dengan penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Yang kedua kita melihat penderitaan adalah cara Tuhan untuk merendahkan hati kita. Kita akan melihat dalam Ulangan, kembali kepada Ulangan pasal 8 tadi, ayatnya yang ketiga dia berkata begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Penderitaan yang kedua adalah cara Tuhan untuk merendahkan hati kita. Karena terkadang sadar atau tidak sadar, kita mulai bangga dengan keadaan kita. Dengan pencapaian yang sudah kita capai hari ini. Dan terkadang rasa bangga itu membuat kita atau merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan Tuhan sengaja merendahkan hatimu. Sengaja membiarkan engkau lapar. Kalau mungkin sekarang Tuhan izinkan kita berkekurangan. Sulit mencari makanan. Sulit mendapatkan makanan dengan keadaan seperti ini. Dengan waktu kerja dikurangin. Usaha toko kita dibatasi waktunya buka. Bahkan ada yang sama sekali ditutup. Itu cara Tuhan untuk merendahkan hati kita. Sebab Tuhan mau supaya kita sujud dan menyembah hanya kepada Tuhan. Ya. Dia katakan di sini, ya, Tuhan sengaja membuat kita lapar supaya kita sadar bahwa hidup kita bukan hanya dari makan minum yang kita bisa cari dengan pekerjaan, yang kita bisa dapat dengan berusaha, tetapi kita bisa hidup dari firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberikan makan kepada kita, sekalipun tidak ada orang yang bisa memberikan itu kepada kita. Alkitab katakan bahwa ketika orang Israel lapar, mereka berteriak, Tuhan kirim manna dari surga. Tuhan kirim berkat dari surga. Jadi gak usah takut Bapak Ibu. Kalau tidak ada orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kita, Tuhan bisa turunkan langsung dari surga berkat. Sebab Tuhan itu
punya banyak cara untuk menolong, untuk memberkati, untuk mencukupi kebutuhan kita. Tapi yang Tuhan mau, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan bangga dengan apa yang kau telah capai hari ini. Dengan harta yang kau miliki. Dengan keberhasilan yang kau sudah capai. Tapi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab penderitaan sekarang ini adalah cara Tuhan membuat anak-anak supaya tunduk menyembah Tuhan. Karena mungkin selama ini ada begitu banyak yang kita sudah abaikan. Ketika keadaannya baik-baik, kita terlalu banyak alasan untuk beribadah. Ketika kita keadaannya baik, terlalu banyak alasan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Terlalu banyak alasan untuk melakukan firman. Karena butuh ini, butuh itu, sebagainya. Saya mau katakan pada saat siang hari ini, hilangkan semua alasanmu untuk beribadah, untuk berdoa, untuk melakukan firman. Sebab Tuhan mau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena saya percaya, kalau engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan kita sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab Allah kita Allah Jehovah Jireh. Kalau engkau yang sedang sakit, percayalah Dia adalah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan hidupmu. Jika engkau sedang bergumul dengan peperangan hidup, masalah hidupmu, Dia adalah panji-panjimu. Dia yang bisa memberikan kemenangan yang luar biasa kepadamu tanpa campur tanganmu. Saudara-saudara, begitu banyak cerita dalam Alkitab yang menceritakan bahwa ketika Yosafat dikepung oleh Bani Amon Moab, tanpa berperang Tuhan bisa beri kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan punya otoritas, Bapak Ibu. Tuhan punya kuasa atas hidup kita, atas alam semesta ini. Mari kita lihat 2 Tawarik pasal 15. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-12, dia berkata begini. 12 sampai 14. 2 Tawarik pasal 15 ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Saudara-saudara dalam Tuhan, ketika Raja Asa memerintah di Yehuda, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka diperbudak, diperhamba oleh musuh mereka. Dan mereka sangat tidak berdaya. Tapi di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, mereka sepakat, raja dengan masyarakatnya sepakat. Apa yang mereka sepakati? Mereka merendahkan hati dan mencari Tuhan. Alkitab berkata bahwa mereka tidak hanya sekedar cari Tuhan, tapi mereka mencari Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Kalau bicara jiwa berarti ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Mereka benar-benar gunakan semuanya itu untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memohonkan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan untuk bisa meluputkan mereka, untuk bisa membebaskan mereka dari penderitaan ini. Ketika mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Bahkan mereka mengeluarkan satu perintah. Barang siapa yang tidak mau beribadah, tidak mau mencari Tuhan. Kita baca nama selanjutnya adalah hukumannya adalah mati. Dihukum mati oleh raja. Ya. Saat ini tidak ada hamba Tuhan yang berani berkata, oh kalau enggak ada yang ibadah nanti dipanggil Tuhan. Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Ya. Tapi di zaman Israel kita melihat. Raja mengeluarkan perintah yang sangat keras. Kenapa raja tahu satu-satunya cara untuk kita bisa keluar dari penderitaan,
untuk kita bisa bertahan dalam penderitaan adalah merendahkan hati, mencari Tuhan. Ya. Dokter tidak bisa menjamin engkau sehat, engkau sembuh, atau apapun caranya. Dokter hanya berkata, kami akan berusaha sekuat tenaga, sebisa kami. Tapi selebihnya ada yang mengaturnya Bapak Ibu. Artinya bahwa dokter kata kami juga terbatas Bu, Bapak, Ibu, kami manusia biasa, yang kami bisa lakukan kami lakukan. Tapi dokter katakan, tapi berdoa Bapak Ibu. Ya, kembali kepada pemegang nafas hidup kita. Kembali kepada yang berdaulat dalam hidupmu. Sekalipun engkau sakit parah hari-hari ini. Kalau Tuhan izinkan engkau melewatinya, engkau akan sembuh. Sekalipun engkau berkata, oh saya sehat, saya enggak sakit. Tapi kalau Tuhan katakan, limit waktumu habis. Enggak usah pakai corona Bapak Ibu. Lewat. Kenapa? Karena ada yang mengatur hidup saya dan saudara. Tuhan katakan kamu dikasih umur panjang tapi ternyata sia-sia. Kamu gak pergunakan untuk Tuhan. Kamu gak pergunakan untuk beribadah. Kamu gak pergunakan untuk melayani dan sebagainya. Berarti percuma kamu umur panjang. Ya. Kenapa Tuhan mau kita merendahkan hati buat apa? Cari Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan cari Tuhan. Bukan cari berkat Bapak Ibu. Karena kalau kita cari Tuhan, maka Matius katakan, ya, Matius 6 ayat 33, maka yang kita khawatirkan itu Tuhan akan tambahkan kepadamu. Tuhan akan berikan. Yang ketiga, yang terakhir, penderitaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan saya dan saudara. Ya. Penderitaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan kita. Sakaria pasalnya yang ke-13, mari kita lihat. Kitab Sakaria pasal 13 ayatnya yang ke-9. Sakaria pasal 13 ayat 9 dia berkata begini. Sakaria pasal 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat perikopnya, pedang menimpa, tetapi menghasilkan umat yang baru. Hukuman ada, penderitaan ada, kesukaran ada, tetapi menghasilkan gereja Tuhan yang murni, gereja Tuhan yang semakin disempurnakan. Karena untuk mencapai kesempurnaan, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan melewati yang namanya pemurnian. Dan pemurnian tidak pernah terjadi ya hanya dengan menggunakan air. Tapi pemurnian selalu digunakan api, dibakar Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa dimurnikan seperti orang memurnikan perak dan emas. Supaya tidak ada ya logam lain dalam emas itu dibakar. Dan emas semakin dibakar maka semakin muncul kemurnian. Di masa pandemi seperti ini akan terlihat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan orang yang hanya sekedar beribadah kepada Tuhan. Akan terlihat perbedaannya. Orang yang benar-benar ya rindu bersekutu dengan Tuhan. Dengan orang yang hanya sekedar ikut beribadah kepada Tuhan. Maka saya berulang katakan bahwa dalam ibadah online seperti ini kita bukan sedang nonton Bapak Ibu. Kita sedang beribadah. Makanya kalau di gereja berdiri. Di gereja bertepuk tangan. Di gereja angkat tangan. Sebab yang membedakan hanya tempat. Tapi cara kita beribadah di gereja
dan di rumah kita masing-masing harusnya sama. Kita harus persiapkan waktu yang khusus untuk kita beribadah bersama-sama. Jika tidak, kita akan mengalami kewalahan ketika kita dimurnikan oleh Tuhan. Karena penderitaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan. Kalau kita benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh, semakin kita dimurnikan, semakin kita diproses oleh Tuhan, maka semakin muncul kualitas rohani yang ada pada kita. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin teguh dalam Tuhan. Tapi orang yang hanya sekedar ketika dibakar dalam proses pemurniannya Tuhan, dia pasti mental Bapak Ibu. Dia pasti tinggalkan Tuhan, gak kuat. Saya pikir jadi orang Kristen itu gak menderita-merita banget. Bahkan ada orang yang berusaha menghilangkan salib. Ya, gak harus menderita, gak harus pikul salib. Kan kita sudah diselamatkan. Orang yang mau dimurnikan, dia harus pikul salib setiap hari kata firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4, mari kita lihat. 2 Korintus pasal 4. Ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17 dia berkata begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Proses pemurnian dalam penderitaan membuat pandangan kita berubah. Bukan lagi yang utama adalah hal-hal materi, hal-hal berkat secara jasmani yang bersifat sementara. Tetapi penderitaan yang memurnikan kita, membuat pandangan iman kita berubah kepada hal-hal yang bersifat kekal. Sehingga yang utama dan yang pertama dalam hidupmu adalah mencari Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan berarti kita tidak butuh berkat, tetapi berkat bukanlah yang utama dalam hidup. Alkitab katakan penderitaan ringan mengerjakan. Kalau kita mau dapat kemuliaan, kalau kita mau dapat kemenangan, kalau kita mau melihat kemuliaan itu dinyatakan, kita harus berperang. Kita harus masuk dalam proses penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami. Sebab kembali kepada ayat pokok kita, dia katakan bahwa kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Jadi penderitaan adalah bagian hidup kita. Untuk apa? Untuk mengetahui isi hati kita. Untuk apa? Untuk merendahkan hati kita supaya kita mengakui bahwa tidak ada hal yang lebih utama yang dapat kita sembah, yang dapat kita puji, yang dapat kita agungkan selain daripada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi adalah penderitaan adalah cara Tuhan memurnikan kita. Karena kalau orang sedang menderita, dia nggak mungkin berani berbuat dosa. Kalau ada orang yang sudah menderita hidupnya, tapi masih tetap hidup dalam dosa, berarti dia sudah kehilangan koneksi dengan Tuhan. Ibarat HP nggak ada sinyal lagi sama sekali. Ya. Tapi selama dia punya hubungan baik dengan Tuhan, masa penderitaan adalah masa di mana kita mengintrospeksi diri, ya, memperbaiki hidup untuk mau lebih baik lagi, mau lebih sungguh-sungguh lagi, mau lebih lagi dengan Tuhan. Dan sekarang ini ada begitu banyak orang yang sedang bergumul untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi, untuk mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena masa-masa penderitaan yang sedang kita hadapi. Dan Alkitab berkata, di akhir zaman gereja akan dimurnikan dan pemurniannya adalah penderitaan. Kalau kita mau disempurnakan berarti siap dimurnikan. Siap dimurnikan oleh Tuhan, bukan oleh pendeta, bukan oleh organisasi gereja, tapi Tuhan sendiri yang punya cara untuk memurnikan. Dan proses pemurnian itu tentunya berbeda-beda setiap pribadi kita anak-anak Tuhan. Tetapi apapun proses yang kau hadapi, tetaplah
percaya kepada Tuhan, tetaplah menjalin hubungan dengan Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan engkau kemampuan untuk menghadapinya dan engkau tampil sebagai pemenang. Terima kasih. Saya percaya seberapa kita sudah mendengarkan firman. Ingat, kita dikaruniakan bukan hanya percaya, tapi adalah penderitaan. Tapi penderitaan yang akan membuat hidup kita semakin indah di hari-hari yang akan mendatang. Kita nyanyi itu pujiannya berkata, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita nyanyikan bersama-sama pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya kan berharap pada satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, amin, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami.
apapun yang kami alami dalam hidup ini, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, kami mau lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan, agar supaya kami tetap merasakan menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang sudah mengikuti ibadah online bersama-sama dengan GPD Kasih Karunia ya Tuhan. Engkau lawati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Yang sedang lemah iman mereka, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Berkati perekonomian bangsa kami. Perdagangan, perindustrian, perikanan, pertanian. Biar semua aspek ekonomi kami boleh kembali bangkit ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan doa kami ya Tuhan yang tak putus kami berdoa. Lalukanlah wabah penyakit corona ini bagi bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar bangsa kami dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis, intimidasi-intimidasi dari kuasa-kuasa gelapan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ya Tuhan. Kami tolak, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Biar kami penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan menguasai kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kami berdoa perintahkanlah berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dari timur, barat, utara, selatan. Datangkanlah di atas kami umat-umat-Mu. Sehingga berkat itu menjadi milik kami umat-umat-Mu. Sebab itu dengan penuh keyakinan iman kami dapat berkata, diberkatilah rumah tangga-Mu. Diberkatilah kesehatan kekuatan-Mu. Diberkatilah anak cucu-Mu. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Dan diberkatilah keluar masuk-Mu. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sebab itu, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa mengucap syukur, terima berkat. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.